usulan Soeharto ya jadi pahlawan nasional biasa aja juga, biasa-biasa aja. Iya, biasa aja. Ini juga bagian dari pemerintah atau presiden ingin menyampaikan kepada publik bahwa siapapun presiden kita di masa lalu itu pasti ada kontribusinya. Kalau seandainya Presiden Soeharto itu dijadikan pahlawan nasional, kan pertanyaan yang paling mendasar dan sederhana itu adalah, lalu untuk apa ada reformasi 98? Soeharto itu bisa ditempatkan juga pada posisi yang sama dengan Soekarno ketika dengan berbagai hal yang menurut sejarah itu kan juga banyak yang perlu dipertanyakan. Hari ini juga kabarnya Marsinah juga mau dijadikan gelar pahlawan. Iya. Kalau Marsinah diberikan gelar pahlawan, kok Soeharto juga diberikan gelar pahlawan gitu ya? Jangan karena alasan barter politik atau alasan simplifikasi yang tadi rekonsiliasi. Rekonsiliasi siapa dan siapa? Siapa dan siapa yang mau direkonsiliasi? Oke, kita ini adalah forum INU. Apa tuh? Indonesian National University. Biasanya mah gue ini minoritas. Soalnya dari gue UI hari ke ketemuan dulu. Kok kita kalau kita gimana? Gak mati gue nih kapan bisa forum ini? Ini kan forumnya Budi kan. Ini sedikit yang selamat lah. Sedikit yang selamat. Dari kebiasaan kan. Gitu lah. Ada dua senior kita lah ya. Ada Kakak Ansi Lema ya kan, politisi PD Perjuangan. Ini dua-duanya aktivis 98. Ada Kakak Ansi Lema ya kan, dan Bang Mardiansyah Semar. Dari mana asalnya kita nggak perlu sebut. Dua-duanya aktivis ya kan. Pokoknya di sini jaminan lah. Ya. Asalnya pasti nggak sembarangan. Nasab apa bahasa Islam itu? Iya, nasab. Nasabnya harus jelas. Bibit bebet bobot. Nasab aktivismenya. Iya, dua-duanya terbukti aktivisme kan. Langsung kita masuk ke jantung persoalan. Iya. Apa persoalannya? Soeharto diajukan sebagai kandidat pahlawan nasional dan dalam waktu beberapa waktu ke depan nih 10 November kan ketika hari pahlawan biasanya diumumkan. Apakah ini menguatkan bahwa pendapat bahwa ini adalah military regime yang mana pahlawan yang diusulkan ya Soeharto gitu. Kita nggak usah berdebat pro atau kontra, kalau aktivis 98 agak kecil kemungkinannya untuk pro dengan kebijakan ini gitu. Tapi apakah udah divonis loh. Iya kan udah divonis langsung lah kan. Ngabalin setuju ngabalin. Kan bukan aktivis 98. Jangan ngarang-ngarang kau. Iya. Abang dulu masuk penjara dulu Dinda. Iya kan dengan apa yang ribut sekarang juga. Misalnya ada blok sipil dan blok militer kan, Dewan Jenderal melawan Dewan Perwakilan Rakyat gitu kan di internal kekuasaan hari ini gitu. Dewan Jenderal. Udah jangan basa-basi terus. Ini TV Bang. Kalau podcast nggak ada langsung Nggak ada, langsung aja, gitu. Bang Semar dulu gitu. Bang Ansi kan cari aman nih terakhir nih. Kalau menurut gua sih ya usulan Soeharto ya jadi pahlawan nasional biasa aja juga, biasa-biasa aja. Iya, biasa aja. Karena begini, yang ada di benaknya presiden kita yang sekarang itu kan bagaimana semua pemimpin ya yang pernah memimpin bangsa ini kan tentu ada kontribusi. Itu clear lah pasti. Dengan berbagai dinamikanya ya. Dari presiden pertama kita tahu lah, yang akhirnya lucunya juga itu, Rit. Soekarno itu diberi gelar pahlawan nasional itu di saat Pak SBY jadi presiden. 2012 ya. 2012. Yang sesungguhnya secara politik kita tahu lah Pak SBY berseberangan dengan Ibu Megawati. Kan begitu ya. Berarti yang dikedepankan oleh Pak SBY waktu itu kan bagaimana ini juga bisa melakukan rekonsiliasi terhadap para pemimpin yang dianggap patut untuk diapresiasi. Nah sekarang juga nggak beda jauh kalau menurut gua. Kalau menurut gua Soeharto pun dengan berbagai dinamikanya ya kita teman-teman 98 ini bukan bicara soal setuju atau nggak setuju Soehartonya jadi pahlawan nasional. Kita nggak usah berdebat di situ. Tapi kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi dengan dicabutnya TAP MPR ya, yang menyebut soal Soeharto ya, itu kan udah lama juga.
periode 2019-2024 ya sih. Kau Ya. waktu itu di DPR kan? Enggak, ketua MPR-nya Bang Muzani kok terakhir kalau nggak tapi salah. aslinya masih di DPR waktu itu. Setelah Setelah udah nggak ya? Lagi kampanye calon gubernur. Calon gubernur. Nah itu dicabut dianggap clear. Nah itu kita nggak usah berdebat soal tetek bengek lah, ya kan gitu loh, tetek bengek segala macam. Tapi bahwa Soeharto akhirnya pada titik ini juga diajukan, termasuk Gus Dur dan lain sebagainya, itu menurut gua selain soal tadi yang disampaikan Ari ada segmen soal Dewan Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat segala macam. Ya kita boleh sih melihat bahwa latar belakang presiden memang militer. Tapi sesungguhnya kalau menurut gua bukan soal itu, tapi lebih bahwa bagaimana presiden juga ingin ketika dia selesai, dia pun diberikan apresiasi oleh negara. Kan begitu ya. Oh, dia membayangkan bagaimana dia nantinya akan Iya diperlakukan dong. dengan Iya dia kan, memperlakukan orang. Betul dong. Kan orang itu kan akhirnya ada timbal balik juga. Ketika dia selesai, dia juga pengen dihargai orang. Dia juga ingin diapresiasi apa yang sudah diberikan. Tapi nggak bisa kita memaknainya bahwa PM-nya sekarang Dewan Jenderal bukan Dewan Perwakilan Rakyat nih gitu kan. Iya. Bukannya nggak bisa. Boleh aja, boleh juga dimaknai itu. Tapi gue jauh lebih luas lagi gue membacanya bahwa ini juga bagian dari pemerintah atau presiden ingin menyampaikan kepada publik bahwa siapapun presiden kita di masa lalu itu pasti ada kontribusinya dengan berbagai dinamikanya. Ya kita tahu banyak juga yang meributkan soal Soekarno ketika mau diajukan sebagai pahlawan nasional, banyak juga misalnya soal-soal yang akhirnya mengganggu ya ketika persoalan Soekarno juga belum selesai, masih banyak misterinya. Persoalan Soeharto juga belum selesai, masih banyak misterinya kan begitu ya. Tapi itu akhirnya Soekarno juga akhirnya jadi pahlawan nasional. Yang menurut gua sah-sah juga ketika memang itu dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi sudut pandangnya ini bicara soal kita ngeliat pemerintah melihat Soeharto diajukan sebagai pahlawan nasional, menurut gua boleh. Tapi di Boleh-boleh zaman aja. Jokowi kan itu kan nggak mungkin terjadi karena kekuatan PDI. utamanya kan PDI dan itu kan civilian regime kan sih gitu. Nah hari ini konsistensi PDI kan kelihatan bahwa PDI menolak gitu dengan usulan tersebut gitu. Nah kalau lihat pertanyaan yang sama ya, ini lagi lihat PM berubah juga nggak kan sih itu gimana? Dan dengan penolakan ini kan kalau Dewan Jenderal yang kuat, Dewan Perwakilan Rakyat otomatis menurun kan kekuasaannya kan. Karena nggak mungkin dua-duanya menguat. Menguat ya. Ini kayak pakai sarung aja, kalau tarik ke atas bawah kebuka, kalau tarik ke bawah atas kebuka. ya tidak bisa dipungkiri hari ini kan kita udah masuk dalam era terbuka lah, demokratisasi. Dan siapapun juga boleh bicara. Pro kontra, polemik, diskursus itu memang boleh saja. Dan sampai hari ini PDI Perjuangan pada posisi bahwa kalau seandainya Presiden Soeharto itu dijadikan pahlawan nasional, kan pertanyaan yang paling mendasar dan sederhana itu adalah lalu untuk apa ada reformasi 98? Kan begitu. Reformasi 98 itu kan sebenarnya merupakan kritik total ya, reformasi yang dilakukan secara fundamental atas praktek bernegara, berbangsa dan bermasyarakat pada era Orde Baru. Ya. Artinya reformasi 98 ada hari ini, termasuk ada total politik hari ini, ya kan? Udah zaman Orde Baru nggak mungkin ada total politik ini bos, karena persnya dibungkam. Dulu for them sama for code. Iya, itu pun juga akhirnya harus gerakan-gerakan underground ya, di bawah tanah, selebaran dan sebagainya. Ya kan, reformasi 98 ada karena ada rezim otoriter Orde Baru dan karena ada diktator Soeharto. Iya. Dan kalau kita bicara rezim otoriter yang dipimpin oleh seorang diktator, yang terjadi itu adalah absolute power. Ya, hari ini kan lu berdua kan mahasiswa ilmu politik, ini dasar lah. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Yang terjadi pada era Orde Baru itu corrupts absolutely. Karena corrupts absolutely, maka penyimpangannya, penyelewengannya itu absolut, mutlak. Itulah yang memungkinkan terjadi sepanjang 3 dekade lebih, 32 tahun.
32 tahun itu terjadi abuse of power. Itu artinya apa? Ada kejahatan demokrasi. Yang terjadi, pemerintahan itu terpusat. Sentralisme kekuasaan ada pada satu tangan. Personifikasi kekuasaan hanya ada pada Presiden Soeharto pada saat itu. Jadi demokrasi nggak tumbuh. Ya, kampus juga tidak bisa bebas menyampaikan gagasan-gagasan kritisnya. Pers dibungkam, masyarakat sipil itu tidak bisa tumbuh. Semuanya dikontrol ekstra ketat oleh kekuasaan. Itu yang membuat kemudian demokrasi mati. Nah, kalau demokrasi mati, dampaknya kepada? Dampaknya tidak ada kritik, tidak ada pengawalan, tidak ada checks and balances kepada praktek penyelenggaraan kekuasaan negara. Maka yang terjadi adalah korupsi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejahatan demokrasi memunculkan kejahatan ekonomi, kejahatan korupsi. Korupsi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, terjadi gap ekonomi, ketimpangan ekonomi yang demikian akut, dan ada yang berani melawan, dihadapi dengan apa? Dihadapi dengan represi dan koersi. Dihadapi dengan apa? Intimidasi. Artinya Ujungnya yang terjadi adalah kejahatan kemanusiaan. Jadi kalau bicara Orde Baru, itu sebenarnya kita bicara soal kejahatan demokrasi, kita bicara soal kejahatan korupsi, dan kita bicara soal kejahatan kemanusiaan. Kakak, salah satu syaratnya demokrasi itu bekerja kan yang tidak terjadi di Orde Baru, yaitu parlemennya kuat. Kakak ini kan mantan anggota parlemen, ya kan? Nah, kalau pimpinan parlemen ngomong kayak begini nih ya, banyak yang ramai di akhir cerita tapi sunyi saat bab perjuangan ditulis. Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Nah, pimpinan parlemen kalau udah ngomong kayak begini nih maknanya kira-kira apa? ada yang bilang dia ketua umum DPR. Coba lah kasih perspektif. Jadi Untuk melengkapi puzzle ini. Apakah tidak bekerja lagi parlemennya atau gimana nih? Saya kira kalau bicara ya, Bang Dasko hari ini kan punya posisi secara formal sebagai wakil ketua DPR, punya peran yang sangat besar. Ketua harian Partai Gerindra kan begitu. Belum diumumkan. Yang itu belum diumumkan. Oh, kabinet baru Gerindra belum ya begitu ya. Tapi yang kemarin ketua harian. Baru ketua umum dan sekjen yang sudah diumumkan. Ya, kalau hari ini lihat dari 8 partai yang ada di DPR RI di parlemen, ada 7 partai yang bergabung dengan kekuasaan. Maka sebagai partai yang juga bergabung dalam kekuasaan, tentu semuanya harus solid, berbaris rapi, dan dalam satu komando. Pasti komandonya di bawah Bang Dasko gitu. Nah, satu-satunya partai yang berada di luar kekuasaan ini kan PDI Perjuangan. Nah, kalau PDI Perjuangan ya kalau memang harus memainkan peran mengkritik, ya kami akan tampil sebagai mitra kritis. Tetapi kalau kami lihat misalnya program-program pemerintahan Presiden Prabowo ini baik adanya, sesuai dengan konstitusi dan pro kepada agenda-agenda kerakyatan, ya tentu kami juga memainkan peran sebagai mitra strategis. Jadi checks and balances itu proporsional saja bagi PDI Perjuangan. Tetapi bahwa memang parlemen kita itu tidak boleh dikooptasi oleh kekuasaan. Tidak boleh dikooptasi kekuasaan. Kembali ke soal pahlawan, Ri. Kembali ke soal pahlawan misalnya kan begitu. Gua nggak nanya karena gue bingung ini arah mau kemana nih diskusi kan. Itu tuh kutipan tadi itu. Ya kembali ke soal pahlawan, ya terus terang kalau proses ini terjadi ya PDI cuma hari ini kan cuma seorang diri dalam tanda petik 110 kursi. Ya berapa persen sih dari 7 anggota dewan 7 partai yang lain. Tetapi bahwa ya dengan alasan kami punya catatan atas rekam jejak historis Presiden Soeharto, tentu PDI Perjuangan atau saya sebagai aktivis 98 itu juga harus bicara apa adanya, menyampaikan hal-hal yang kami alami pada saat itu. Cuman kan agak menarik gitu sih. Jadi argumentasi yang kau bangun kan dari sudut pandang kita ya, teman-teman 98 yang ikut menjatuhkan rezim Orde Baru dengan apa yang tadi kau sampaikan. Nah terus apa kira-kira itu irisan yang nggak sama ya ketika Orde Lama itu runtuh juga. Ada kami yang muncul sebagai gerakan mahasiswa waktu itu yang juga merasa dicederai ketika
Soekarno diangkat menjadi pahlawan nasional. Kan itu soal yang, kalau bicara soal demokrasi, kita tahu Soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Demokrasi terpimpin, dari parlementer dia ubah menjadi, itu kan juga bagian dari indikator anti demokrasi. Nah, ketika bicara anti demokrasi, ternyata kan juga pada titik ini tidak hanya Soeharto sebenarnya, Soekarno juga. PSI dan Masyumi kalau nggak salah dibubarkan. Iya, juga nah itu. kita menerima itu karena kita merasa bahwa ini bapak bangsa ya, yang banyak juga jasanya dibandingkan dosanya gitu. Nah, apakah memang teman-teman PDIP yang kita tahu ya latar belakangnya terkait Soekarno dan sebagainya, tidak melihat bahwa itu dari perspektif yang sama, Soeharto itu bisa ditempatkan juga pada posisi yang sama dengan Soekarno ketika dengan berbagai hal yang menurut sejarah itu kan juga banyak yang perlu dipertanyakan gitu loh. Nah, ini yang menurut gua harusnya kita agak fair juga melihat itu ya. Jadi bukan persoalan kita setuju nggak setuju. Mungkin orang juga banyak juga nggak setuju sama Soekarno, tapi kita terima itu. Dan orang juga melihat bahwa Soeharto rezim otoriter kita setuju. Terus kita anggap juga bahwa Soekarno juga membangun itu. Itu juga fakta sejarah kan gitu loh. Nah, ini kan hal yang hampir sama sih. Jadi ketika sekarang itu diwacanakan atau sudah diusulkan Soeharto, harusnya kalau dengan bangunan argumentasi yang Ansi sampaikan tadi, itu juga bisa diberlakukan buat Soeharto saat ini gitu. Ya, Bung Karno tidak pernah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bung Karno tidak pernah melakukan kejahatan korupsi yang masif. Itu dua hal yang sangat berbeda. Dan Bung Karno itu pendiri Republik ini, yang masuk keluar penjara, diasingkan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dan kemudian menggali dasar negara Pancasila. Yang terjadi yang tadi Semar katakan, itu dinamika berpemerintahan ketika ada perbedaan pendapat. Dan hari itu kita tahu dalam era demokrasi, kalau kita bicara hari ini, pertanyaannya pemilu yang paling demokratis pada kapan? 55. 55. Pemilu pada era itu, pada era Bung Karno. Dan waktu itu gagasan, diskursus demokrasi itu berjalan sangat luar biasa. Para pemikir-pemikir besar itu, para pendiri Republik itu hidup betul. Jadi Bung Karno itu bersahabat baik dengan orang-orang yang mungkin secara pemikiran politik itu juga berbeda dengan beliau. Tetapi kalau mau dicari-cari kesalahan, ya tentu sebagai manusia siapapun juga punya kesalahan. Tetapi yang ingin saya tegaskan begini, bahwa Bung Karno tidak pernah melakukan kejahatan kemanusiaan, tidak pernah melakukan kejahatan demokrasi, tidak pernah melakukan kejahatan korupsi. Itu berbeda. Dan ya kalau kita lihat, kenapa tadi Semar ngomong Bung Karno baru dijadikan pahlawan nasional pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Ya wajar saja, 32 tahun era Orde Baru itu tidak mungkin memberikan gelar pahlawan kepada Bung Karno. Tapi yang menyebut nama Orde Lama itu kan penyebutan oleh Orde Baru. Tidak mungkin. Ya, era pemerintahan Soekarno menyebut kami Orde Lama loh. Itu kan stigmatisasi, ya, politik bahasa, politik wacana yang dipakai oleh kekuasaan Orde Baru. Bung Karno maunya disebut apa? Demokrasi terpimpin atau apa? Ya, Bung Karno itu adalah pendiri Republik yang menggagas, salah satu juga berpikir tentang menggali nilai-nilai Pancasila. Ya, tentu kalau kita lihat Bung Karno ini kan ada Bung Karno muda, ada Bung Karno ya katakanlah menuju kepada kematangan, setengah dewasa, dan kemudian Bung Karno di akhir pada masa tuanya, kan macam-macam begitu loh. Ya, kalau dibilang bahwa terjadi peralihan kekuasaan pada 65, 66 dan seterusnya. Nah, ini kan tidak lepas juga dari konstelasi politik global pada saat itu. Ada era perang dingin, Cold War, di mana terjadi rivalitas antara blok barat dan blok timur, dan kemudian blok barat melakukan politik pembendungan atau containment policy, sehingga kemudian memang negara-negara yang pemimpin negaranya tidak pro ataupun juga tidak mau tunduk kepada barat, itu kan kemudian mengalami proses proses pelengseran. Udah banyak lah, kita bisa baca Economic Hitman yang ditulis oleh Perkins itu memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa ada konspirasi global, ya, bermain dengan rezim-rezim fasis
yang berada di dunia untuk menumbangkan. Tapi yang seperti yang Bang Semar bilang tadi soal pembubaran partai politik, soal 65, bagaimana kami itu juga di memperjuangkan nuansa yang sama, sama gitu. ya. Dimana misalnya kan yang bubar nggak partai sembarangan loh, gitu Masyumi, PSI, gitu. Presiden seumur hidup. Iya. Makanya DPR, MPR beliau yang pilih sendiri. Paduka yang mulia. Paduka yang mulia. Jadi maksud gue gini loh, memang ada dua perspektif yang sebenarnya dari segi substansinya hampir sama. Kalau kita secara keilmuan ya, pasti kita bersepakat lah. Ketika ada orang mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup, itu nggak demokratis. Itu udah pasti nggak demokratis. Kalau bicara soal demokratis ya, ini bukan soal kita suka atau tidak suka sama Soekarno, karena gue itu salah satu tokoh yang paling gue suka ya Soekarno. Bacaan gue itu ya Soekarno juga, di bawah bendera revolusi dan lain sebagainya. Tapi bahwa sekarang ini kita masuk pada soal yang kita lihat bahwa ini sebenarnya perspektifnya juga bisa dikatakan ya itu banyak hal yang hampir sama dengan dinamika yang berbeda. Soal tadi Bang, kan nggak ada kejahatan kemanusiaan, nggak ada korupsi. Kan stressing pointnya kan soal demokrasi kan. Stressing pointnya Ansyi kan tadi soal demokrasi. Bagaimana demokrasi di eranya Soeharto itu diberangus habis-habisan. Nah menurut gua dengan gaya yang lain, Soekarno juga sebenarnya juga cukup juga memberangus soal demokratisasi. Termasuk bagaimana dia pembubaran partai, bagaimana dia alihkan demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin misalnya gitu. Nah ini kan akhirnya masuk pada sentralistik kekuasaan pada diri dia. Nah itu yang menurut gue juga hampir juga nggak beda-beda amat. Nah ketika ada perjuangan beralihnya orde lama ke orde baru, ya beralihnya orde lama ke orde baru, tentu juga rasa-rasanya ada yang tersakiti juga di kami yang lalu gitu loh. Karena ada irisan juga soal bagaimana orang melihat Soekarno terlalu kental dengan pemikiran Marxismenya misalnya, yang itu akhirnya juga berdampak pada ideologi bangsa gitu. Nah ini yang menurut gua kalau kita tarik dari benang merahnya banyak juga irisan yang hampir sama gitu. Bahkan waktu Raja Belanda minta maaf aja kepada Indonesia, itu veteran-veterannya marah-marah semua. Pasti ada konsekuensi gitu. Tapi kan artinya seperti yang Bang Semar bilang tadi kan sih, ini beyond left or right atau beyond rights or false gitu ya, soal setuju atau enggak gitu, agree or disagree. Tapi ada SBY dulu mengangkat Bung Karno itu dalam rangka rekonsiliasi. Iya, karena kan di Bung Karno aja mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional pada tahun 63 kan. Ini kan mereka kan kurang apa bertentangan. Artinya kan pengangkatan pahlawan nasional ini kan yang jauh lebih besar adalah bukan setuju atau tidak setujunya, karena pasti ada setuju dan tidak setuju, tapi fungsi-fungsi politiknya seperti yang Bang Semar bilang tadi. Dan kalau bicara tadi disampaikan ini kan nunggu 32 tahun. Sebelum SBY jadi presiden itu ada Gus Dur dulu. Ada Habibie, ada Gus Dur, ada Megawati. Kenapa masuk di era SBY? Kan begitu ya. Bung Karno ini ya. Padahal setiap tahun ada pahlawan nasional yang menurut gua nggak terlalu sulit ya ketika memang pemerintah bersepakat untuk dijadikan jadi pahlawan nasional. Ya, tapi fungsinya begitu besar bagi Pak SBY gitu kan. Ya, tapi kalau itu sangat mudah. Sangat mudah untuk dijelaskan. Kita tahu pada saat Presiden Habibie itu kan sangat transisional. Dan mungkin berpikir mengagendakan tentang menjadikan Presiden Soekarno sebagai pahlawan di era itu belum menjadi fokus ataupun prioritas, karena pada saat itu kan ada banyak isu ya antara lain salah satu misalnya soal jajak pendapat di Timur Timur, kemudian ada tahanan politik begitu banyak lah ya kan. Terus kemudian beralih ke era Gus Dur kalau tidak salah 2 tahun lebih sedikit. Gus Dur cuma sekali ketemu 10 November. Iya, cuma sekali ketemu 10 November, artinya tidak sampai 2 tahun ya, dua kali gitu. Jadi dan itu juga masih ada era-era transisi dari rezim yang tertutup masuk kepada era demokratisasi kan begitu. Gus Dur adalah orang pertama yang betul-betul dalam tanda petik itu lepas dari keterikatan dengan rezim Orde Baru pada saat itu. Berarti Kakak Ansyi nggak melihat bahwa Presiden SBY mengangkat Bung Karno jadi pahlawan nasional tidak memiliki motif politik tertentu. Bukan, artinya Presiden SBY itu punya keluasaan karena memimpin Indonesia itu dalam 10 tahun, dalam 2 periode,
Sehingga kemudian ada banyak hal yang bisa beliau lakukan, dan kemudian ya antara lain beliau lebih bisa objektif, beliau lebih bisa melakukan kajian multi aspek, ya, yang lebih mendalam, dan kemudian Ada orang PDI muji SBY lebih objektif. Kata Ari, malah sama tuh kenapa lu ikutin sekarang? Ntar aja harus lu ikutin. Jadi si Regar aja dulu kata-katain SBY kan? Ya, jadi artinya bahwa Pak SBY punya waktu yang relatif lebih leluasa, dan kemudian ada banyak agenda yang bisa beliau lakukan, Berarti termasuk kan pertimbangannya melakukan politis sih. bisa melakukan pemberian gelar kepada Tapi Bung Karno sebagai berarti kan pahlawan pertimbangannya Iya, sangat politis. kepentingan politik Iya, kan berarti kan? karena kan ketika apa yang disampaikan Nancy itu sudah masuk pada soal yang masuk pertimbangan politis. Nah, ketika bicara soal tokoh bangsa ya dijadikan pahlawan nasional, gue rasa nggak butuh energi yang cukup besar bagi pemerintah ya. Jadi nggak perlu juga bertahun-tahun gitu. SBY itu butuh waktu dari 2004 sampai 2012 butuh kajian. Waduh, bagaimana ini Pak Bung Karno ini kita mau jadikan pahlawan? Gue rasa itu terlalu berlebihan juga. Gua merasa malah di kepala Pak SBY sebelum dilantik udah kepikiran. Udah kepikiran. Cuma Bu Mega periode pertama kenceng banget. Kenceng banget gitu loh. Periode kedua udah ada Pak Taufik di situ kan. Itu yang gue tadi pikir bahwa ini juga bagian dari pertimbangan rekonsiliasi yang gue maksud tadi, bahwa memang ya sudah sih ini ibaratnya begini ya, ketika ada pertarungan politik ya dengan Ibu Mega misalnya SBY, ya sudah ini gue kasih bonus lah ini kan begitu ya, gue kasih bonus setidaknya mencairkan dari ketegangan yang terjadi pada politik masa lalu. Ini gestur Pak Gestur SBY gaya Pak untuk SBY ayo ini. kita Iyalah. bersahabat lagi, Iya, kita ada rekonsiliasi gitu, sudah lah, cukup lah kan gitu loh. Ini sama seperti halnya bagaimana Presiden Prabowo memberikan gaji Bung Karno kemarin Gaji Bung Karno, kepada iya. Bu Mega Iya. 150 miliar gitu. 150 Nah, miliar. Dalam gesture rekonsiliasi juga. Kalau gue lihat di zaman Pak SBY periode kedua ini tahap kedua rekonsiliasi. Tahap pertama menyetujui atau mendukung juga Pak Taufik jadi ketua MPR. Betul. Ini tahap kedua nih, Iya. mempahlawankan Bung Karno dalam konteks gestur rekonsiliasinya Pak SBY. Nah, Dulu tenaga dulu Ya, jadi artinya begini. konteks politiknya Pak Prabowo sekarang apa Gini, menurut lu? artinya Ya, gini, menurut gua kalau juga hampir kalau sama toh juga, Bu. kalau toh dikatakan rekonsiliasi, bukan berarti bahwa Presiden Soekarno itu tidak punya nilai-nilai heroisme kepahlawanan. Iya, pasti. Pasti. Iya. Kalau sudah pasti, lalu apa yang mau dipersoalkan? Kalau sudah pasti, apa yang mau dipersoalkan? Pak Harto masa nggak punya? Kalau kita lihat timbangan, kalau kita Pak Harto kan bisa ada yang gue jasa-jasa tahu ya, apa segala macam. jasa-jasa Pak Harto misalnya salah satunya berhasil swasembada pangan yang diakui tahun 84 kalau nggak salah. Ya kalau di film Terus PKI pertumbuhan itu kan ekonomi heroik selalu banget Pak Harto. 7,5% kan Di gitu loh. fil- Zamannya Pak Harto kan gitu loh. Di film PKI itu kan heroik banget di lorong berpikir sendiri gitu. Ya kan? Pembangunan. Ada SD Impres, apa Satu keluarga yang berencana sangat sensitif macam-macam. jadi ya bahwa Soeharto dianggap menyelamatkan ideologi bangsa. Ketika memang waktu itu ada penumpasan PKI dan lain sebagainya. Masa lu Itu nggak kan lihat juga jasa-jasa Bung Pak Harto yang juga nggak sedikit buat Republik ini, SD Impres, keluarga berencana, apalagi itu swasembada. Jadi ada ceritanya Mas Anies Baswedan waktu itu di satu kesempatan kita bareng. Bung Karno itu menggerakkan rakyat. Bantulah kami katanya. Dia tulis itu untuk menghilangkan buta huruf. Jadi gini, Bung Karno mencanangkan program pemberantasan buta huruf di Jogja, lapangan alun-alun keraton. Iya. Dia menuliskan kata-kata pertama A, I, U, E, O, dan barisan keduanya dia tulisan bantulah. Gimana pemimpin meminta bantuan Pada kepada rakyatnya masyarakat. dengan kata-kata yang kemudian menggerakkan rakyatnya. Ketika itu 95% masyarakat Indonesia buta huruf. Nah tapi hilangnya buta huruf itu di zaman Soeharto. Ini yang Mas Anies nggak lengkap datanya Mas Anies. Bung Karno meninggalkan buta huruf masih
maksudnya. Jadi Nggak lengkap datanya Mas Ade. Datanya nggak lengkap. SD impresnya Pak Harto yang memberantas budaya. Jadi gini, Bung Karno itu kan memimpin Indonesia ketika ya upaya membangun bangsa itu kan belum selesai gitu loh. Iya. Ya, upaya membangun bangsa itu belum selesai. Ya kan? Jadi orang tahu bahwa nation ini harus dibangun dan kemudian baru state ini bisa kemudian menjadi semakin solid kan, nation state kan begitu. Dan Bung Karno dan waktu itu era ketika Bung Karno memimpin kan banyak juga pemberontakan ya macam-macam. Dan itu bukan sesuatu hal yang mudah kan begitu. Bagaimana juga berusaha untuk membangun komunikasi politik, melakukan rekonsiliasi, merangkul tokoh-tokoh yang merupakan mungkin lawan-lawan politiknya, dan itu Bung Karno lakukan begitu. Tantangan dia pada saat itu adalah bagaimana mewujudkan nation state, persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa kan begitu. Izin kan sih. Kalau kebaikan Bung Karno kita udah nggak ada sanksi satu Ya, tapi sedikit. justru kita bicara soal pro kontra Soeharto, tapi kok lebih banyak bicara ke Bung Karno? Iya kan gara-gara sanksi nih. Kenapa perspektif kebaikan Pak Harto itulah yang juga tidak bisa diterima oleh PD Perjuangan untuk bisa menerima Bung Karno. Pak Harto jadi pahlawan nasional kan kalau ditimbang-timbang kan pasti orang ada ini bukan nyari nabi nih kan nyari pahlawan nasional. Iya kan? Iya, tapi ya terus terang aja. Kalau bagi kami sih kami melihat bahwa ya terus terang 32 tahun itu tidak ada demokrasi. Dan itu sesuatu yang merupakan kejahatan politik. Nah itu yang tadi gue bilang sih. Juga ada penghilangan paksa, ya, Karena kita tragedi hidup di era 65, itu, gitu. ya, pembantaian dan sebagainya. Itu nyawa manusia loh. Salah satu manusia. Banyak juga belum pulang. Kan begitu. Terus kejahatan ekonomi di mana ya bicara soal super semar. Ya, dan itu udah merupakan keputusan dari MA. dalam proses Dan juga kejahatan itu Pak Prabowo terlibat nggak dulu? dan juga aneh. Dan juga aneh, kok hari ini juga kabarnya Marsinah juga mau dijadikan gelar pahlawan. Iya. Kalau Marsinah diberikan gelar pahlawan, kok Soeharto juga diberikan gelar pahlawan gitu ya? Itu harusnya merupakan opsional. Kalau Marsinah diberikan gelar pahlawan, pasti karena dia mengorbankan nyawanya. Untuk apa? Untuk melawan pada kekuasaan yang lalim, yang bengis. Kan begitu? Atas dasar apa dong Marsinah jadi pahlawan? Ya kan begitu. Konteksnya agak Jadi, beda. Itu. Pemberian pahlawan ini jangan dijadikan sebagai barter politik. Dasarnya itu bukan barter politik. Menurut lu ini barter politik, Kak? Dasarnya itu. Ada Gus Dur juga loh jadi calon. Oh, kalau Gus Dur tidak ada kontroversi di situ. Gus Dur itu satu tokoh pluralis yang berpihak kepada kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok terpinggirkan. Dia berjuang untuk Papua, berjuang untuk kelompok-kelompok yang disebut kelompok-kelompok minoritas. Sepanjang era Orde Baru memimpin forum demokrasi untuk menumbuhkan demokratisasi. Tapi kemarin bersuara. gaji Bung Karno itu barter politik Pak menurut Kak Gansi. Barter atas apa? PDI Perjuangan tetap berada di luar kekuasaan dan tetap bisa kritis. Itu harus ditanya kepada Presiden Iya, Prabowo. makanya Presiden tadi kan- Prabowo yang tadi itu lebih kan mengerti. gua Tetapi terus sampaikan terang tadi. jangan sampai semua ini atas dasar barter politik. Saya ingin menyampaikan begini. Kenapa saya katakan pemberian gelar pahlawan itu harus dasarnya, ini harus dengar baik-baik nih Ari dan Budi. Kajian komprehensif mendalam, multi aspek. Aspeknya banyak, tetapi aspek yang paling utama tuh dua. Values atau nilai dan integritas. Itu yang paling utama. Dan Pak Harto di situ Dan di situ lemah beliau. Dan Kenapa? Bung Karno Kejahatan kepada kemanusiaan, kejahatan korupsi yang membuat kemudian kita ini negara porak-poranda hancur. Karena apa? Karena KKN loh. Mengalami proses pelapukan, entropi. Itu jangan dianggap sederhana. 65 itu berapa ratus ribu orang yang dibantai seperti itu. Iya kan Nah, pasti kalau ada tadi dampak dari Soekarno kalau tadi juga. Semar ngomong soal Marxisme, ya kalau Enggak, Semar maksud bicara gua soal gini loh. 65 66 itu ketika terjadi pembantaian dimaksud sama Ansi, itu kan dampak dari peralihan Orde Lama. Bagaimana hubungan Bung Karno dengan Partai Komunis dan lain sebagainya. Pasti ada dampaknya itu. Yang akhirnya di ujungnya
adanya orang ditangkap tanpa harus disidangkan dan lain sebagainya. Nah, makanya tadi di awal Ya, kan itu pelakunya siapa? iya, tapi itu kan dampak Itu dari rezim ketika siapa yang memperlakukan ideologi itu? bangsa itu Pembantaian coba massal untuk kepada dibangun dengan sesuatu 65 itu yang masih anak-anak Bung Karno negeri. kan? masih 65. Iya kan? 67. Tetapi Bung Karno tuh korban. Dan juga mereka ya PKI yang dibunuh itu, yang disebut PKI itu, dilakukan oleh apa? Dilakukan oleh rezim setelah Bung Karno. Iya kan akhirnya outputnya ya kita lihat Itu kejahatan kepada kemanusiaan. Di ujungnya ada kejahatan itu pasti ada yang menstimulus sebelumnya sehingga lahirlah kejahatan itu gitu loh. Jadi nggak bisa lepas juga ketika memang orang memimpin di era Orde Lama itu melepas tanggung jawabnya ketika terjadi di peralihan Orde Baru yang masih di tahun 65, 66 sampai 67 gitu. Nah ini kan menurut gue pasti ada irisannya. Makanya di awal tadi gue sampaikan begini. Bicara soal pahlawan nasional, Bud, itu kan kenapa tadi gue bilang rekonsiliasi. Yang gue tahu Presiden Prabowo sekarang perspektifnya itu kan ingin merangkul semua orang. Nggak mau menciptakan musuh-musuh baru. Yang sudah berselisih pengennya didamaikan, dirangkul. Kan begitu kan? Nah, kita batasin di perangkulan ini, Bang. Iya. Nah, perangkulan ini ya kan temanya macam-macam nih perangkulan ini kan. Nah, kalau lah yang didorong Pak Harto gitu ya jadi pahlawan nasional. Selain Pak Prabowo, di situ yang dekat sama Pak Harto itu Pak Safri karena ajudannya Pak Safri dulu kan. Oke. Pertanyaannya siapa yang mau dirangkul? Bukan. Yang dirangkul sih udah jelas lah ya. Siapa? Ya mungkin ada problem kan kita tahu di akhir Orde Baru Pak Bung Karno sama Pak Harto dan Pak Prabowo juga nggak begitu smooth kan sebenarnya kan. Iya kan, dan yang salah satu yang paling lama bersama Pak Harto ya mungkin Pak Safri gitu kan. Karena di zaman Pak SBY pun Pak Safri masih jadi pejabat ketika itu gitu, bukan orang yang terbuang seperti halnya Pak Prabowo yang exile gitu. Nah, bisa nggak saya simpulkan bahwa kalau ini formasi pahlawan nasionalnya, oh ini corak Safrinya lebih kuat daripada corak Daskonya di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau menurut saya Jangan kalau ketawa bicara- Bang, ini serius pertanyaan. Ini serius ini. Ini serius ini. Ini serius sekali. Cuman memang kalau mau ditarik ke itu ya terlalu jauh, bukan nggak bisa. Terlalu jauh. Kalau bicara soal pahlawan nasional itu lebih ada tarikan kepentingan antara Bang Dasko dan Safri Samsudin ya. Itu terlalu jauh kalau menurut gua. Karena ini lebih ke soal ada momentum ya ketika ingin menjadikan tokoh nasional itu pahlawan yang dirasa memang Soeharto itu juga banyak juga jasanya dibuat bangsa Ya ini. itu Kan begitu. oke. Oke kan? Kita sampai situ udah Oke, oke. ya. Kan Tapi kita kalau bicara irisannya beyond politik ya, maksud saya gini. Emang ada problem negara ini yang lepas dari tarik menarik dua orang ini? Ya nggak ada juga sih, nggak ada juga. Cuman terlalu jauh juga tarikannya ke situ gitu loh, gitu loh, terlalu jauh juga. Jadi kalau bicara soal yang disampaikan Asi kan jelas bicara demokratisasi di Orde Lama pasti nggak ada juga. Ari pengennya masuk situ. Iya, emang itu problemnya kok. Itu problemnya. Lagi coba geser, dia coba geser. Dia balik lagi. Mau masuk ke situ lagi. Ada itu lagi usaha ini. Lagi usaha. Tapi kita coba. Jadi nggak bro. Kalau soal rangkul, siapa yang mau dirangkul sama Pak Prabowo dalam konteks ini? Ya kan dia tadi udah Ari sampaikan hubungannya Pak juga Safri. nggak smooth. Nggak, jadi kan kalau gitu loh, kalau segala kalau macam. kalau kita telusuri kan sebelum ada agenda untuk pahlawan nasional bagi Soeharto. Presiden Soeharto, sebelumnya ini kan ada agenda penulisan ulang sejarah Iya. yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan Fadlizon ya. Fadlizon di sana kan begitu. Sebelum itu TAP MPR nomor sekian itu ya itu juga sudah dicabut gitu loh. Jadi memang ini agenda sistematis yang sudah bagian dari pengkondisian untuk melakukan ujungnya adalah menjadikan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Pertanyaannya apa tujuannya? Dan tujuan agenda sistematis ini apa? Ya, Kalau dulu tujuannya- kalau tadi Bang Semar kan Ya, katakan 2012 Pak SBY melakukan agenda ini untuk konteksnya memberikan gestur rekonsiliasi bagi Bu Dan Mega. lebih cepat Ya, Prabowo. ini kan ini tujuannya apa? Ya ini buat Pak untuk Prabowo? memutihkan saja dosa-dosa politik Orde Baru, dosa-dosa kemanusiaan Orde Baru, dosa-dosa kejahatan ekonomi dan korupsi Orde Baru. Gunanya? Dan Fadlizon kita tahu era 90-an
era kita di jalanan, Fadlizon ada di mana? DPR. Fadlizon itu utusan golongan. Sejak muda memang sudah berada di sekitar Cendana. Dan memang dia aktivis betul, tetapi bukan aktivis 98. Karena aktivis 98 itu pasti berhadapan-hadapan dengan rezim otoriter Orde Baru dan ada di jalanan. Dia jadi aktivis di 98, iya. Cuma bukan aktivis 98 ya kan? Aktivis 98. Iya. Di 98 di KTP-nya masih jadi aktif. Dia aktivis UI atau aktivis kami garis miring ya. Dia punya lembaga apa tuh yang Aktivis think tank sama anak-anak Pak hubungan internasional UI lupa namanya tuh. itulah. Jadi itulah. Jadi kalau bicara Sastra dalam Rusia konteks ini ya? Sastra dalam Rusia konteks dalam konteks gerakan 98 ya. Ya, dia berbeda dengan kita. Tapi ini lu setuju gak? Dia sistematis Gitu. untuk memutihkan dosa-dosa Ya kalau Orde Baru kalau katakan sih dianggap tadi. sistematis Prabowo keren dia 1 tahun dia. Kalau SBY butuh 8 tahun dia. Membangun sistem skema untuk menjadikan Bung Karno sebagai pahlawan. Tapi Prabowo cukup 1 tahun dia. tapi gini loh. Ini kan kajiannya nggak perlu lama-lama. Ini kan ini kajian cukup ini kan gitu deh. Ya, ini kan kajian dilakukan oleh Fadlizon, penulisan ulang sejarah sekaligus mengusulkan tokoh-tokoh untuk dijadikan pahlawan nasional kan begitu. Jadi jangan sampai justru apa yang dilakukan oleh Fadlizon ini justru menjadi beban buat Presiden Prabowo. Justru menjadi beban bagi Presiden Prabowo. Karena apa? Karena persoalan Indonesia ini, yang persoalan 98 ini juga diplototin dan diketahui betul oleh dunia internasional soal kejahatan kemanusiaan, soal catatan korupsi, KKN, soal penghilangan paksa. Jadi ini jangan dianggap sepi loh. Tapi ini kalau dan saya ini bisa menjadi beban buat, dan apakah memang kita tahu bahwa ini merupakan agenda yang diperintah oleh Presiden Prabowo? Oh sabar dulu. itu. Sabar dulu. Iya, Belum itu tentu improvisasi ini. kawan. Iya. Belum tentu Kalau ini. saya setuju sama belum tentu. Kakak Ansi. Jangan-jangan memang karena gini ya, yang saya bayangkan bagi seorang Pak Prabowo 98 itu bukan hal yang mudah bagi beliau. Beliau harus luntang-lantung ke luar negeri, harus Beliau juga korban ini ya. iya korban. Kan kalau kita Dianggapnya ya. dengar ceritanya Pak Prabowo dekat sama Pak Habibie waktu itu kan ada pidatonya, Prabowo kamu bukan PhD jadi kamu nggak pintar kata Pak Habibie. Oh iya tapi kamu jenderal. Jenderal is equal to PhD kata Pak Habibie. Keakraban Pak Prabowo dengan Pak Habibie dicurigai lah oleh Cendana waktu itu gitu kan, yang akhirnya membuat Pak Prabowo juga dianggap bukan bagian dari Cendana tapi juga bukan bagian dari ICMI atau aktivis yang melawan Orde Baru waktu itu gitu kan. Iya. Bukan ISP juga nggak ngelawan Orde Baru. maksud gua bukan bagian yang dianggap melawan Orde Baru gitu kan. Tapi dianggap dekat juga sama Pak Habibie tapi bukan dianggap bagian dari ICMI juga Betul, gitu betul. loh. Jadi out of place. Sama Pak Habibie dianggap iya Orangnya Cendana. Jadi sama orang Cendana dianggap pengkhianat. Pengkhianat Iya. gitu kan. Jadi ini bukan hal yang mudah juga buat Pak Prabowo ketika 98. Dan apakah keinginan menjadikan Pak Harto jadi pahlawan nasional itu bagian dari keinginan Pak Prabowo? Kalau keinginan sih saya rasa mungkin enggak ya. Ini pembacaan saya, tapi dalam tesis untuk merangkul mungkin saja iya seperti yang Bang Semar katakan tadi. Nah, Perangkulan ya. perangkulan, tapi balik lagi nih, kalau ini perangkulan kan berarti kan sebenarnya Cendana ini bukan bagian dari diri Pak Prabowo sebenarnya per hari ini gitu. Gitu lah. Betul itu. Makanya perlu Karena- dirangkul. Nggak, gini. Kalau udah Karena ada bicara soal sejarahnya Cendana dengan Pak Prabowo itu kan sudah banyak yang tulis juga. Bahwa bagaimana Prabowo tersakiti diusir dari Cendana sama anaknya Prabowo sama Mami dan lain sebagainya gitu. Yang menurut gua ya sampai detik ini memang hubungan itu kan masih ada jarak. Nah, ketika memang ada jarak dan Presiden Prabowo pasti juga meyakini bahwa Orde Baru masih juga banyak pendukungnya. Iya. Yang perlu juga dilakukan rekonsiliasi. Jadi gini, nggak ada ruginya juga lah. Kan mungkin pikirannya kan begitu, nggak ada ruginya juga. Ini bagus juga untuk rekonsiliasi, bagus juga sekalian juga Gus Dur kan gitu ya. Mantan-mantan presiden yang memang dianggap bahwa memang punya beberapa hal yang patut untuk dihargai, diapresiasi sebagai pahlawan nasional. Jadikan Nah, tapi kan ide ini pasti ide yang begini muncul loh. dari orang yang pro terhadap Cendana. Iya. Gitu. Ya, ini persoalan ini kan soal lain. Iya. Kan gitu loh. Kan Persoalan kita bisa dari mana maksud aja. saya Bang, kita
ingin membaca Kalau berpikir bahwa nggak ada ruginya, terus terang loh, suara korban, anak korban Petrus misalnya, atau anak-anak korban penghilangan paksa, keluarga mereka yang ditinggalkan, jangan salah loh, itu mengalami luka traumatik Itu betul dan sih. seterusnya. Karena Jadi kita bicara dalam jangan- konteks kita jangan aktivis 98, tapi jangan- aktivis kami coba suruh bicara di sini. Pasti dia akan bicara juga soal Soekarno Iya, tapi gitu. itu Gitu kan loh, maksud itu gua itu tuh- tragedi kemanusiaan Iya. yang tidak bisa disederhanakan, yang tidak bisa dianggap itu nyawa manusia gitu loh. Nah, Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau bicara soal Presiden Prabowo, satu hal yang menonjol dari Presiden Prabowo ini kan beliau tuh punya keyakinan atau punya sikap bahwa satu musuh itu terlalu banyak. Ya kan gitu kan? Iya. 1000 teman terlalu sedikit. Iya. 1,000 friends Ya. too few, ya kan? Jadi One one enemy too many. too many, kan begitu. Beliau katakan begitu. Dan kita lihat dalam politik dalam negeri 88 partai ini mau diajak semua ke pemerintahan kan Iya, begitu. iya. Itu bagian dari memang Iya. Pak Prabowo punya keinginan untuk merangkul semuanya. iya. Orangnya suka harmoni. Suka harmoni. Orangnya memang suka harmoni. Kayak Bung Karno bikin Kan Front begitu. Nasional dulu kan. Orangnya suka harmoni begitu. Ke luar negeri pun beliau rajin betul melakukan anjang sana untuk ya merangkul negara-negara sahabat dan sebagainya gitu loh. Tetapi satu hal, ada juga sebagian masyarakat yang juga berpikir bahwa apa? Jangan karena alasan barter politik atau alasan simplifikasi yang tadi rekonsiliasi siapa dan siapa? Siapa dan siapa yang mau direkonsiliasi? Tadi aja kalian juga tidak bisa menjawab kok. Siapa rekonsiliasi siapa dengan siapa? Kita nanya. Hanya makanya. menduga-duga kan begitu. Makanya saya katakan supaya kita tidak jatuh pada like and dislike, supaya kita itu objektif, maka perlu kajian yang mendalam dan komprehensif dan dilakukan oleh orang-orang yang memang independen gitu loh. Enggak, rekonsiliasi bangsa itu kan sih tidak hanya sempit ya pengertiannya. Bahwa kita mengalami banyak hal ya. Orde lama, orde baru, orde reformasi dan lain sebagainya. Itu kan banyak luka. Banyak luka dari berbagai macam kelompok kepentingan. Ya, Kan begitu. luka ini Nah, ketika- dialami oleh korban Orde Baru. Enggak, ada juga yang korban orde lama sih. Luka ini Enggak, ada dialami juga, oleh korban ada Orde juga Baru. orde gitu lama loh. juga. Nah, sekarang begini ya, kita ini kan tidak pada posisi yang menempatkan diri kita ansi sebagai aktivis 98 saja gitu. Tapi bahwa kita melihat bahwa ada satu hal ketika Soeharto, rezim Orde Baru yang kita tumbangkan waktu itu, ingin diajukan sebagai pahlawan nasional kan begitu. Akhirnya kita ukur itu, apakah layak dia menjadi pahlawan nasional kan begitu. Nah kalau kita lihat bagaimana zaman Orde Lama yang tadi disampaikan soal demokratisasi dan sebagainya, menurut gua nggak jauh-jauh amat bedanya gitu. Ketika di zamannya Soekarno dulu dan di zaman sekarang soal demokrasi ya. Kan gitu ya, tadi sepertinya sudah gue sampaikan. Nah kenapa tadi gue bilang rekonsiliasi mengatasi berbagai macam luka. Orang yang hidup di Orde Lama mungkin merasa luka juga dengan Orde Baru. Orang Orde Baru merasa luka juga dengan Orde Reformasi, kan begitu ya. Dan sebaliknya pun begitu gitu loh. Nah, ketika kita bicara rekonsiliasi bangsa ya, yang utuh, itu kan kita ingin menutup luka atau menyelesaikan luka itu sudahlah. Ini mantan presiden kita ini banyak juga kok. Kalau dulu Soekarno sebagai pendiri bangsa, Pak Soeharto satu-satunya presiden yang berhasil swasembada pangan di 84 misalnya. Atau menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 7%, misalnya begitu ya. Dan lain sebagainya, yang mungkin secara subjektivitas, masing-masing dari kita punya nih di kantong nih soal negatif positifnya dan lain sebagainya, yang bisa juga diadu datanya, misalnya begitu. Nah sekarang apakah dia boleh dijadikan pahlawan nasional? Nah tinggal lagi bagaimana kita melihat apakah mengatasi luka lama itu juga bagian dari kita sebagai bangsa itu suatu yang memang ingin bangsa ini maju ke depan gitu loh sih. Kan kita nggak bisa lagi bicara soal yang lama-lama terus. Kita tidak bisa lagi misalnya kita bicara soal kekejaman PKI, kita tidak bisa lagi bicara soal kekejaman Soeharto, kita tidak bisa lagi bagaimana jatuhnya Gus Dur dan lain sebagainya gitu. Tapi Prabowo kayaknya mau menatap ke depan gitu, udah deh. Kita mau ini bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu kan yang memang menghargai jasa-jasa para pendahulu termasuk para presidennya. Walaupun dari segi sejarah ya nggak perlu juga kita lupakan kan gitu loh. Tapi bahwa kita akhirnya move on
yuk kita move on yuk, udah deh. Nih kita move on, nih bangsa ini. Nah, menurut gua itu yang ada di benaknya Pak Prabowo sekarang itu ketika masuk pada pengajuan Soeharto gitu. Iya, tapi kan semua orang yang jadi pahlawan nasional ini kan hampir semua lah ya. Itu selalu menyisakan kontroversi kan. Iya. Iya kan, hampir semua hampir lah. semua, iya. Kita sebut siapapun karena ini kan benar kata Budi tadi. Ini kita nyari pahlawan bukan nyari nabi kata Budi. Iya kan, pasti semuanya itu. Tapi menurut Kakak Ansi kebutuhannya gimana? Kalau kita balik ke hipotesisnya Bang Semar di awal tadi, kalau misalnya ada kebutuhan lain soal merangkul, jangan-jangan memang ada penggemar Orde Baru ini masih ada gitu yang perlu dirangkul segala macam. Kalau menurut Kakak Ansi soal kebutuhan gimana? Si penak zamanku kalau- toh. Ada kayak gitu kan. Ya kalau bicara soal pengikut-pengikut Orde Baru kan, kalau pemetaannya berdasarkan partai politik kita juga bisa lihat kan. Oh ya. Kita juga bisa lihat di situ ada teman-teman di Golkar. Partai Golkar dan juga mungkin partai-partai yang merupakan pecahan-pecahan dari Partai Golkar dan seterusnya. Kan begitu. Termasuk Gerindra maksudnya? Ya, jadi mungkin ada Partai Nasdem, ya kan, mungkin Partai Gerindra juga kan begitu. Itu kan bagian Hanura dan Wiranto sebagainya udah gitu kan bagian dari apa Orde Baru dan Golkar yang kemudian mengalami dalam tanda petik membelah diri lah gitu kan. Kemudian menjadi beberapa partai kan gitu. Jadi tetapi kan ketika masuk dalam era kontestasi yang sudah sangat terbuka ini, ya semuanya itu diselesaikan dalam bentuk demokrasi elektoral. Ada perbedaan antara A dan B, B dan C dan seterusnya. Ada ruang diskursus. Ada ruang pemilu. Lewat apa? Lewat kontestasi elektoral. Jadi perbedaan itu tidak diselesaikan lewat kekerasan, lewat pukul-pukulan, kan begitu. Tetapi sudah ada mekanisme dan ada peranata-peranata demokrasinya yang memang sudah dibangun begitu loh. Tetapi satu hal yang harus kita juga ingat bagi kepentingan generasi kita ke depan. Bolehlah dibilang bahwa pahlawan tuh pasti juga namanya manusia punya kelemahan secara pribadi kan begitu. Tetapi ya terus terang pahlawan itu harus bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Karena dia menjadi inspirasi, dia menjadi teladan dan panutan gitu loh. Nah, ya terus terang sebagai aktivis 98, si A ini kalau mau jadi pahlawan, apa yang layak dipanuti dan diteladani gitu loh kira-kira. Si A ini siapa tuh? Pak Harto misalnya, kan begitu. Sesuatu yang boleh dibilang punya jasa besar dan sangat luar biasa terhadap kemanusiaan, keadilan, bangsa dan negara. Misalnya dibuat itu. Ada pertanyaan di sekolah nih, atau pakai AI lah, ketik anak-anak sekarang. Jasa besar Presiden Soeharto di bidang kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Jadi kita ketik itu keluarnya apa ya kira-kira? Coba aku cari. Untuk ke depan ya gitu ya. Penasaran Ya, juga gua. ini kita mikir gitu loh. Oh, jasa besarnya mungkin Bingung lu. ya itu tadi apa nih? Ya tapi kalau kayak begini situasinya kan artinya hipotesis saya di awal tadi tuh bisa dibilang valid dong kan sih. Bahwa ini adalah wujud manifestasi dari pertarungan orang dalamnya Pak Prabowo, yang satu itu Dewan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, yang satu lagi Dewan Jenderal. Itu mungkin Semar lebih paham tuh. Ya kan begitu. Karena ya saya nggak terlalu ngerti kondisi internal di Partai Gerindra kan begitu. Enggak, ini enggak di pemerintahan, bukan di Partai Gerindra ini. Iya, tapi kan dua-duaan yang disebutkan itu kan Pak Safri enggak Gerindra. oh Pak Safri tidak Gerindra. Iya. Nih kalau kata AI nih Bang Iya. ya. Ya kita harus melihat secara apa berimbang gitu ya kata AI. Beberapa hal positif bagi demokrasi dan kemanusiaan. Satu, menegakkan stabilitas politik dan keamanan nasional. Setelah masa demokrasi terpimpin yang Ya, kacau, Soeharto berhasil menciptakan situasi yang stabil. Stabilitas pakai koersi dan represi. Nah, itu. kedua membentuk lembaga-lembaga demokrasi formal, MPR, Yes. DPR dan partai politik walau Demokrasi dikendalikan ketat. prosedural. Yes.
Terus not demokrasi substantif. terus pemilu secara berkala. Yes, prosedural. Yang sebelum pemilu terjadi hasilnya kita udah tahu. Soal kemanusiaan ini nih, saking bingungnya. Ini begini. Menanggulangi kemiskinan dan kesejahteraan melalui Inpres Desa Tertinggal, KB soal sumber pangan. Wajib belajar 6 tahun, pembangunan infrastruktur. Kagak sih kalau sekarang sebelum pemilu masih nggak tahu hasilnya emang kalau sekarang. Kalau sekarang kan Iya. kita bisa tahu hasilnya kan lewat survei, pendekatan ilmiah kan begitu kan. Tapi ya kan? Survei ini kan dari yang tidak ilmiah juga, yang dia potret kan. Ya, Ari lebih paham lah. Dan juga Semar lebih ngerti. Berarti ini kalau secara substansi pasti debatnya nggak bisa. Nggak bisa karena menurut saya ya memang tentu berbeda perspektif ya. Karena Kakak Ansi kan menempatkan dirinya sangat aktivis 98 sekali. Nah, Dan Iya. sangat PD Perjuangan. Nah, saya menempatkan itu lebih kepada soal yang lebih general gitu. Kalau misalnya bicara soal kesalahan ataupun keunggulan, pasti masing-masing pemimpin ada. Yang tadi udah kita bahas. Soal demokratisasi kita bisa berdebat soal itu. Kita bisa berdebat soal kesalahan si A, si B, si C, si D. Kita bisa berdebat soal itu. Pasti debat-debat lah. Tapi bahwa memang yang kita lihat sekarang ini kan bulan depan ya. 10 November. 10 November, sebentar lagi. Terus kan pertanyaan besarnya, ini bagaimana ini? Ini presiden di rezim Orde Baru yang kita lengserkan tiba-tiba ingin menjadi pahlawan nasional. Nah saya kan cuma sederhana, oh ini kalau kita ingin menjadi negara maju dan besar, setidaknya memang beban-beban bangsa ini selesailah. Nah salah satu menyelesaikan bagaimana? Ya tadi menyelesaikan luka-luka dan lain sebagainya bisa diselesaikan. Salah satunya dengan adanya gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno, kepada Soeharto dan lain sebagainya, terhadap Gus Dur, yang tentu luka jutaan loh, itu puluhan juta mungkin atau ratusan juta di luar Nahdilin yang tersakiti ketika lengsernya Gus Dur, yang kita tahu dia punya nilai pluralisme dan lain sebagainya. Ini kan juga dianggap bahwa mudah-mudahan ya pemerintah melihat bahwa ini salah satu bagian yang ingin coba untuk kembali merajut itu semua. Udah deh, kita bareng-bareng yuk nih, kita menghadapi berbagai banyak masalah bangsa, yuk maju ke depan, kita bikin bangsa ini besar kan begitu, dan bonus demografi dan sebagainya gitu ya. Yang ini mau diselesaikan sepertinya sama Pak Prabowo yang cukup waktu 1 tahun aja. Kalau Pak SBY kan 8 tahun. Kalau Pak Prabowo cukup 1 tahun ini mengkaji ini untuk menjadikan atau belum ya, karena ini kan tinggal responnya Prabowo nih. Oh iya. Setelah dia Belum juga tahu nih, belum kita tahu lagi nih. ngerasain kan, Tiba-tiba nggak setuju kan, kita nggak tahu juga kan gitu. Iya. Tapi 1 tahun kalau misalnya memang tadi Budi bicara soal bulan depan. Kalau SBY kan butuh 8 tahun. Tapi kalau saya ngelihat ya Kak Ansi dan Bang Semar ya, kalau boleh berpandangan ya, bahwa kalau untuk merangkul, ya ini pertanyaan juga, kalau memang betul ini merangkul, berarti ada yang nggak baik hubungan Pak Prabowo dan Cendana itu confirm. Ya. Bahwa hubungannya nggak baik karena perlu dirangkul nih. Kalau sama Gus Dur, Kalau sama Gus Dur memang kekuatan lain kan di luar Pak Prabowo Iya. kan. Jadi perlu dirangkul memang. perlu dirangkul memang NU kan, golongan NU Gus Durian gitu. Tapi ini yang juga saya pernah sampaikan ke Budi, hal paling ekstrim dalam merangkul ini sudah dilakukan Prabowo, yaitu bergabung dengan musuh politiknya. Itu udah nggak ada yang lebih ekstrim dari itu lagi tuh. Ultimate ya. Iya, itu udah sulit tuh, di kayak luar misalnya batas lah itu kayak kebayangin Bu Mega jadi menterinya Pak SBY gitu kan, itu kan nggak masuk di kepala Bu Mega itu pasti gitu, dan di kepala orang PDI lainnya. Dan Atau Jokowi apa Bu Mega gitu ya. iya, saat ini, ya kan tiba-tiba Jokowi jadi sekjen PDI, ketumnya Bu Mega hari ini. Ketua Gitu. harian PDI. Iya kan? Iya kan? Ketua harian PDI. Sekjen Gitu. tetap Hasto. Itu kan itu udah level yang sangat ekstrim. Gitu. Bagi Bu Mega dan bagi Pak Jokowi. Iya. Kedua hal ya. Iya, ekstrim. Atau bagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi dulu ya. Iya, dan Kalau yang seperti itu buat Ibu Mega ya nggak usah berandai-andai lah, itu tidak mungkin. iya tidak mungkin, makanya. Makanya sangat ekstrim. Nah, sangat ekstrim. Pak Prabowo udah lakukan ya. Pak Prabowo lakukan masalahnya, yang ekstremitas itu Pak Prabowo lakukan gitu. Ya jadi Bu Mega. waktu apa namanya, waktu Pak Sekjen Hasto dapat amnesti, saya awal-awal agak kesel kan, nih apa-apaan nih gini, tapi lama-lama yang lebih ekstrim dari ini aja udah dilakukan. Apalagi cuma Pas sekedar kan, apa lu kaget baru sekarang gitu kan. Itu kedua tuh, ya kan.
bahwa kebijakan yang sangat ekstrim pun pernah dilakukan. Nah, makanya kalau kita lihat, kita belajar ya dari sejarah gitu ya, bagaimana dulu Nelson Mandela itu menjadikan pengawal-pengawal utamanya itu orang-orang kulit putih. Ya. Untuk ngasih tahu orang lain bahwa semua masalah udah selesai. Dan disitulah rekonsiliasi dan Dilakukan dari dirinya sendiri ya. Dan kita lihat Afrika Selatan adalah negara terbesar kekuatan ekonominya sekarang di Afrika. benua Afrika gitu. Nggak ada negara itu kayak serpihan ada Singapura atau ada negara bener gitu yang ada di Afrika gitu Kalau loh. kayak tadi sebut-sebut misalnya soal amnesti misalnya. Ya apa persoalannya PDI dan Pak Prabowo? Nggak ada persoalan PDI dan Pak Prabowo. Enggak, tapi kan dia harus memperhitungkan nggak Pak ada Jokowi persoalan. yang masih satu tubuh dengan Pak Prabowo. Ini kan ada hal kayak gini Kak, maksudnya Kak. PDI nggak ada persoalan. dengan Wapresnya Presiden Pak Prabowo masih kan, anaknya gitu. Pak Jokowi loh Dan kan. juga ketika Pak Prabowo ada di luar negeri kan, bahkan dalam tanda petik dianggap stateless kan, ya Ibu Mega betul-betul memberikan perhatian kepada beliau dan Nah, kemudian bisa justru gitu maksud pulang saya ke sini adalah kan. Hubungan baik. hubungan baik itu Bahwa pun ada kontestasi ya, tapi hubungan baik. Kakak, hubungan baik ini harus diakui. Iya. Bagi Pak Prabowo dirasa belum cukup. Iya. Dia kan pasti Pak Prabowo inginnya Semua. PDI Perjuangan ini kayak PAN ke beliau atau kayak apa partai yang agak ini kayak Setia banget ke beliau. Apa ya kayak ada selain kayak PAN lah. PAN Kayak lah. PAN doang, Bos. PAN. Iya. Yang lainnya kan Yang pasti lain- keinginannya yang lain pemain semua. yang lain tergantung harga. Iya kan pasti di imajinasinya kalau saya aja merasa yakin kalau PAN ini pakai PAN aja saya yakin bisa menyelesaikan tugas pemerintah, apalagi kalau PDI jadi seperti PAN. Iya kan? Apalagi kalau urusan sama PDI 1-1-2-2 kan, Iya. nggak Iya. banyak cincong kan. Cincong dia. Iya, apalagi ada kader terbaiknya Ansi Lema bisa saya taruh di pertanian. Nah, Kalau urusan sama Kanda Bahlil kan diolah dulu kan. Yang pasti Ibu Mega jelas pesannya buat para kader. Jaga Presiden Prabowo. jaga itu kan bisa Masuk ke lewat barang. jaga itu kan bisa lewat mitra kritis dan juga mitra strategis kan begitu. Paten, kita akhiri dulu lah. Ini menarik nih. Jadi gua kalau boleh berpandangan ya. boleh. Ya, ini beyond setuju atau enggak sih ini. Iya. Ini soal ini. Soal tadi pertarungan ini. Pertarungan dan juga ya kan seperti yang malu-malu abang-abang ini jawab tadi kan, tapi di dalam diskusi sudah terjawab. Sampai kita tahu peristiwa Malari kan juga setelah 10-20 tahun setelah itu kan, melihatnya dengan jelas. Oh, ini pertarungan ini. Tapi confirm ini. Malari. Dewan Perwakilan Rakyat lagi lemah nih. Oke, sampai jumpa lagi.